Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasanya tentang program linear. Ini adalah subbab terakhir tentang prolin atau program linear. Insya Allah, jika memungkinkan minggu depan kita sudah melaksanakan ulangan harian yang untuk program linear. Ya, jadi ini materi intinya, tolong dipahami dengan baik. Ya, jadi subbab terakhir adalah menyelesaikan masalah optimasi. Nah, optimasi itu ada dua, ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Nah, cara pengerjaannya dengan metode grafis, bisa menggunakan garis selidik atau menggunakan titik pojok. Nah, karena ini biar singkat atau biar mudah dipahami, kita gunakan titik pojok saja, ya. Jadi, untuk cara pengerjaannya mirip seperti kemarin. Jadi, kita buat titiknya dulu, lalu kita gambar. Nah, setelah digambar, baru kita cari nilai X-nya, oke? Minimal stepnya dasarnya sudah kalian kuasain di video-video sebelumnya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Ada 3 nih. Yang pertama tentukan nilai maksimum. Ya, sekarang ini maksimum dengan fungsi objektifnya, atau ini mau nyari nilai maksimumnya di sini 3x plus 4y pada daerah yang memenuhi, nah ini 2x plus y kurang dari 150, 4x plus 3y kurang dari 120, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Ini juga nomor 2, dibaca dengan baik soal-soalnya. Nah, ini juga nomor 3. Jadi ini soal inti dalam ulangan, ya, atau dalam, misalnya kalau UAS, kalau UN itu kayak gini soal-soalnya. Oke, kita bahas dulu yang pertama, ya. Contoh yang tadi pertama itu, fungsinya itu adalah fungsi objektifnya, ya. Ini yang mau dicari, yaitu fungsi objeknya pada 3x plus 4y. Terus titik-titiknya itu ada, ya, persamaannya adalah 2x plus y kurang dengan 50 sama persamaan yang keduanya adalah 4x plus 3y kurang dari 120. Syaratnya adalah x lebih dari 0, y lebih dari sama dengan 0. Kemarin langkah pertama adalah kita harus gambar dulu titiknya. Ya, kita buat gambar dulu. Jadi yang pertama, ya, 2x plus y sama dengan 50. Anggap aja sama dengan dulu, ya. Kita buat titiknya. Ini ada x, ini ada y. Sekarang kalau x-nya 0, ya, ditutup x-nya 0. Ini jadi 0, ya. Berarti tinggal y sama dengan 50. Gitu, ya. Sekarang gantian. Kalau y-nya 0, ini jadi 0. Tinggal 2x sama dengan 50. Berarti 50 dibagi 2. Berarti 25. Ya, ini tadi kenapa 25? Tadi kan y-nya ganti sama 0. Ini 0. Tinggal 2x sama dengan 50. Ya, ini jelasin deh. Untuk y sama dengan 0. Jadinya 2x tambah 0 sama dengan 50. Berarti 2x sama dengan 50. Berarti x-nya sama dengan 50 bagi 2. Berarti 25. Seperti itu, ya. Terus garis yang kedua atau titik yang kedua. Berarti ini titiknya menjadi 0,50 sama 25,0. Sip. Yang kedua adalah persamaannya adalah 4x plus 3y kurang dari 120. Berarti kita tutup lagi tadi, bikin titiknya. Ini bikin dulu kotaknya. X-nya 0 sama Y-nya 0. Sekarang ini dulu, ya, yang X-nya 0. Ini 0, berarti 120 dibagi 3. Ini kan 0 nih, udah hilangin aja, anggapnya nggak ada. Tinggal 120 dibagi 3. Berarti berapa? 4, berarti 40, gitu. Sekarang yang 3Y, Y-nya jadi 0, ini tutup nih. Ada angka 4, berarti 120 dibagi 4, berarti 30. Paham, ya? Tuh. Jelasin deh yang satu aja. Untuk Y sama dengan 0, berarti jadinya 4x plus 0 sama dengan 120, berarti 4x sama dengan 120, x sama dengan 120 gimana tadi? 30. Sip. Berarti titiknya ada 0,40 sama berapa nih? 0 sama 30,0. Kalau sudah, step selanjutnya adalah digambar seperti itu. Ya, jadi step kemarin sudah jadi sampai step sini sudah diajarin kan? Ya, berarti sudah paham.
Pertama, ini adalah 0,50. X-nya 0, ini 50. Ya udah, bikin aja 10, 20, 30, 40, 50. Ya, berarti di sini nih. Ini 50, 50. Terus 25,0. Bikin aja nih 10, 20. Nah, nih 25. Tarik garisnya. Nah, terus yang garis kedua kita buat beda warna aja ya. Beda warna yaitu 0,40. Nih, X-nya 0, Y-nya 40. Berarti di sini. Ini 40, terus Y-nya, terus yang ini X-nya 30,0. X-nya 30, Y-nya 0. 30 berarti di sini. Kalau udah tinggal kita tarik garis. Oke. Ntar kurang pas. Nah, kita lihat, ini tandanya sama-sama kurang dari. Kalau kurang dari berarti ke bawah atau ke kiri. Berarti yang biru ke kiri. Ya, ini kita share. Nah, terus yang ini pun juga sama ke kiri. Berarti yang hitam juga ke kiri. Kiri juga yang hitam. Nah, pertanyaan Bapak, mana yang titiknya itu kena warna biru sama warna hitam? Nah, berarti kan ini ya, ini akan menjadi daerah HP. Nah, sekarang kita lihat, di HP ini ada beberapa titik yang kena. Nah, ada titik ini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ya, jadi yang kena HP itu ada beberapa titik. Ya, ada di sini. Ya, beberapa warnain lagi ini. Ini juga sama. Nah, ini adalah titik-titik yang kena garis antara warna biru dan hitam, atau yang kena dua warna yang membatasi. Berarti titik-titiknya itu ada. Nah, yang ini, kita kan kalau ini kan tahu nih ada angka 25, angka 40, ini angka 0,0. Nah, ini kan nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, berarti kita harus mencari titik pojoknya, ya. Titik potong. Titik potong. Dengan cara apa? Dengan cara metode eliminasi, ya. Metode eliminasi, ya, sebenarnya ini udah dipelajari di SMP, ya. Kita eliminasi, berarti ini tulis dulu ya. Persamaannya jadi 2x plus y sama dengan 50. Terus yang keduanya 4x plus 3y sama dengan 20. Ini cara, ini pasti udah paham ya. Kita mau ngilangin x-nya. X-nya ini angka 2, ini angka 4. 2 dikali berapa supaya 4? Dikali 2. Ya udah, ini berarti dikali 2. Yang ini nggak usah dikali, tetap aja. Ini berarti kali 2 semua nih. Berarti 2 kali 2, Y kali 2, 50 kali 2. Yang ini kali 1 semua. Jadi jadinya nih 2x, maaf. Ya maaf, ini. Jadi 2 kali 2 berarti 4x. Ditambah 2y sama dengan 100. Yang ini nggak usah diubah. 4x plus 3y sama dengan 120. Dikurang, ya, set. Dapatlah min y sama dengan min 20. Berarti y-nya 20. Nah, kalau udah, cari x-nya. X-nya kita gunakan yang perkecil aja. 2x plus y sama dengan 50. Tadi y-nya udah dapat kan 20, berarti 2x ditambah 20 sama dengan 50. Berarti jadinya 2x sama dengan 50 dikurang 20. Berarti 2x sama dengan 30. Berarti x-nya, berarti x sama dengan 30 bagi 2 berarti 15. Sip, gitu. Nah, berarti kalau udah kalian bikin tabel, ya bikin tabel. Jadi ada beberapa step, ya. Warna merah aja. Beberapa step ya. Jadi ini step terakhirnya adalah bikin tabel. Tadi kan fungsinya adalah 3x plus 4y. Nah, bikin titik-titiknya. Titiknya itu si titik
fx, y-nya ini mulai dari yang ini 0,0 ya, terus yang ini 25, berarti 25 itu mana? Nih, 25,0 tulis 25,0, terus yang ini ya, ini tuh yang kita cari di sini. X-nya 15, Y-nya 20, berarti 15,20. Jangan ketuker ya. Ntar dulu. 15,20. Terus yang terakhir itu 40. Berarti 0,40. Nah, kalau udah, kalian masukin gitu. Ya, 3X plus 4Y. Ganti. Kalau X-nya ini kan hasilnya 0. Tambah 0. Ya, berarti hasilnya adalah 0. Tuh, ya. Terus 25. 3 kali 25. Berarti ini 25 kali 3 ditambah 4 kali 0. Berarti 25 kali 3 berapa? 75. Ya, terus 15 sama 20. Berarti jadinya 3 dikali 15 ditambah 4 dikali 20. Bentar, kayaknya kurang lega nih. Kita hapus ulang biar lebih bagus. Bentar, biar lebih enak dilihatnya. Oke. Jadi tadi bikin dulu tabel ya, kita bikin tabel di sini tabelnya ya, bikin lagi. Nah, tuh ya, ini titik-titiknya ada berapa aja tadi? Fx, y-nya ada tadi 0,0, terus 25,0, terus yang tengah-tengah itu 15,20, sama terakhir 40,0. Maaf, 0,40. Nah, tinggal kita masukin. Jadi titik-titik yang ini kalian masukin ke sini. Yang pertama dulu nih, 0,0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. 3 kali 0, 4 kali 0, berarti hasilnya 0. Tuh. Substitusi. Nah, terus yang kedua 25,0. 3 dikali 25 ditambah 4 kali 0. Tinggal hitung yang 25 kali 3, yaitu 75. Terus 15,20. Itu 3 dikali 15 ditambah 4 kali 20. Berapa 4 kali 20? Nah, yang terakhir 45 ditambah 80. Ya, itu. Yang terakhir 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 40. Itu jadinya 160. Nah, kalau ini kalau ditambah 80 tambah 45 berarti 125. Nah, pertanyaannya adalah kita lihat kembali. Tentukan nilai maksimum. Nah, sekarang lihat di hasilnya ini. Ya, ini lihat di hasilnya. Mana yang hasilnya adalah paling tinggi. Ini 0, ini 75, ini 125. Nah, ini 160. Berarti hasil maksimumnya adalah 160 di titik 0,40. Jadi, nilai maksimumnya, jadi kayak gini jawabnya ya. Nilai maksimum 140 pada titik 0,40. Sip. Nah, ini yang disebut dengan menentukan nilai optimum atau nilai maksimum. Ya, maksimum atau minimum. Jadi ada beberapa step. Ya, ini jadi step 1 nih. Ini step 1. Ya, tolong diperhatikan stepnya. Ini gambar itu step 2. Terus ini step 3, bikin titik. Ya, selalu mencari titik potong ya. Jadi dengan cara eliminasi. Ya.
Terus yang ini yang terakhir adalah step 4. Jadi ada beberapa step. Nah, step 1 menentukan titik, step 2 menggambar, 3 mencari titik potong, 4 memasukkan nilai X yang sudah diketahui. Ya, jadi tadi jelasin ya kenapa titiknya di sini, karena yang kena garis atau yang kena 2 arsiran. Itu, ya. 1, 2, 3, 4. Ini nggak kena karena cuma garis cuma 1. Ini juga sama, garis cuma 1. Ya, jadi cari yang ada 2 warna atau 2 arsiran. Setelah dimasukin, lihat hasil akhirnya. Ya, di fungsi objektifnya. Ya, berapa? Nah, ini hasilnya ada 160, yaitu yang paling besar. Oke. Nah, yang nomor 2 kan hampir sama ya, seperti nomor 1. Ya, silakan kalian kerjakan secara individual di buku. Ya, terus cari berapa nilai minimumnya. Nah, kalau nilai minimum berarti cari yang paling kecil di sininya nih. Mana yang hasilnya paling kecil? Kalau di sini yang paling kecil adalah 0, gitu. Atau kalau nggak ada nolnya berarti yang 75, gitu. Ya, jadi kalau maksimum cari yang paling besar di hasil akhirnya. Kalau ini cari yang paling kecil. Kalau soalnya adalah minimum. Tuh, oke. Jadi, Bapak langsung ke nomor 3, yaitu mencari nilai maksimum, tapi soalnya soal cerita. Ya, soal cerita. Jadi sebelum itu, karena biar gampang ada kalimatnya, jadi langsung di sini aja ya. Nomor 3. Tapi ini baru buat titik-titiknya aja. Nah, kalau soal cerita, jangan lupa dibuat dalam bentuk model matematik. Ya, kita lihat dulu gambarnya. Pada sebuah luas tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun perumahan dengan dua tipe, yaitu tipe A dengan luas 100 meter dan tipe B luas 75 meter. Ya, ini dengan luas 75 meter. Ya, kalau lihat dari soalnya, ada beberapa kata kunci. Tanah seluas 10.000 meter dengan dua tipe, yaitu 100 dan 75. Terus dia ada kalimat lagi, rumah yang dibangun tidak lebih dari 125. Berarti yang apa aja? Misalkan rumah A. Rumah A itu adalah X. Rumah B itu adalah Y. Sedangkan yang unit yang mau dibangun adalah tidak boleh lebih dari 125. Berarti X-nya itu kurang dari 125. Tidak lebih dari 125, berarti X-nya kurang dari, maaf. Berarti secara kesimpulannya, ada kalimat tidak lebih dari, berarti 125-nya boleh, tapi nggak boleh lebih dari 125. 126 nggak boleh berarti. Berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. Ya, dimana jumlah unitnya nggak boleh lebih dari 125. Oke, terus ada kalimat keduanya. Yang tipe A 100 meter. Anggap aja yang, tadi kan A-nya kan X, berarti 100 X ditambah 75 Y. Itu luas maksimalnya adalah 10.000. Nggak boleh lebih. Karena jelas ada 10.000 meter, berarti 10.000. Nah, syaratnya apa? X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini adalah model matematiknya. Kalau udah model matematiknya, kerjakan kayak yang nomor 1. Nah, tapi berapa fungsi objektifnya? Nah, fungsi objektifnya yaitu adalah labanya. Sekarang kita lihat labanya. Mana? Laba dari tipe A 800.000. Laba tipe B dari 600.000. Berarti apa? Model MTK-nya adalah 800.000 X ditambah 600.000 Y. Nah, kalau udah ada fungsi objektif, ada persamaannya tinggal dibuat di titiknya. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut ke belakang aja. Ya, tadi kan didapat ya, bahwa nomor 3 itu fungsinya adalah X plus Y kurang dari 125. Terus yang lanjut adalah tadi 100X ditambah 75Y kurang dari 10.000. Nah, terus syaratnya adalah X lebih dari 0, Y lebih dari 0 biar positif. Nah, di mana fungsi objektifnya adalah 800.000 X ditambah 600.000 Y. Langkah pertama kayak tadi, kita buat titiknya dulu. X tambah Y 125. Berarti ini X, ini Y.
Kalau X-nya 0 berarti ini 125. Kalau Y-nya 0 berarti 125. Sama ya titiknya. Berarti titiknya ada 0,125 sama 125,0. Sip. Kalau sudah, titik yang kedua. Ya, titik yang kedua itu berarti 100X ditambah 75Y sama dengan 10.000. Ya, berarti sekarang bikin X, ini Y, ini sama. Ini 0, ini Y-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti ini tutup ya. Tinggal 10.000 dibagi 75. 10.000 dibagi 75 itu sekitar 133 nih ya, koma. Ini udah nggak apa-apa. Berarti ini 100, kalau X-nya 0, berarti ini 133,3. Ya, 133,3. Karena nggak ini kalau Y-nya 0, ya, Y-nya 0 tutup. Tinggal 10.000 dibagi 100, tinggal kurangin 0-nya 2, yaitu 100. Ya, jadi titiknya ada 0,133,3 sama 100,4. Tinggal kita gambar. Kita gambar. Itu adalah 125 sama 125. Ya, 125 sama 125. Nah, tarik garis. Ya, terus ada titik berapa lagi? 133. Berarti di atasnya nih. 133, ya kita buletin jadi 133 sama 100 di bawah. Sip. Nah, karena tandanya sama-sama kurang dari, berarti jelas nih sebenarnya. Ya bisa dapat disimpulin bahwa dia pasti HP-nya kayak yang tadi rekan nomor 1. Ya, ini kan. Sekarang ini warna biru nih yang ini. Terus yang apa? Satu lagi warna merah aja ya. Nih, warna merah yang ini. Kelihatan ya, mana yang kena 2 warna. Nah, yang jelas yang ini kan HP-nya. Berarti titiknya tadi. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Berarti langkah selanjutnya kita nyari titik potong. TP. Titik potongnya berapa? Nah, cari dulu dengan cara eliminasi. Tulis persamaannya. Kita tulis dulu yang paling besar aja. 100X ditambah 75Y dengan 100. Terus ini X plus Y sama dengan 12. Maaf, ini 10.000. Nah, kita mau ngilangin apa? Ngilangin X-nya aja ya, dikali 100. Ya udah, ini berarti yang atas dikali 1, ini dikali 100. Itu jadinya 100X ditambah 75Y sama dengan 10.000. Yang bawah 100X ditambah 100Y sama dengan 12.500. Ini tinggal kita kurangin. Ini tinggal min 25Y ya. 75 dikurang 100 minjem berarti dia negatif. 100 dikurang 12.500 berarti ini 10.000 dikurang 12.500 berarti jadinya 2.500. Min ya, sama-sama min. Min bagi min berarti kesini aja ya. Biar stepnya rapi. Min 25Y sama dengan min 2.500. Ingat ya. Berarti ini min bagi min, berarti positif. Berarti Y sama dengan 2.500 dibagi 25. Berarti Y-nya 100. Dapat Y-nya 100, tinggal mencari X-nya. X-nya itu kita pakai angka aja, X tambah Y sama dengan 25. Dapatlah Y-nya 100. Ya, Y-nya 100. Berarti jadi X ditambah 100 sama dengan 125. Berarti X-nya sama dengan 125 dikurang 100. Berarti X-nya sama dengan 25. Sip. Berarti titik potong yang ini adalah 25,100. Sip. Tinggal kita bikin tabel. Tadi ya. Tabel. Ini ada fx, x, y-nya
Ini titiknya ada, fungsinya adalah tadi 800 ya. 800.000 X ditambah 600.000 Y. Nah, nanti kalau ditambah hasilnya berapa juta sih? Gitu. Kemudian jadi laba maksimum. Titiknya ada tadi 0,0. Sekarang kalau 0,0 nggak perlu ditulis nggak apa-apa. Kalau tandanya di sini, ya wajib. Tuh. Terus itu adalah yang ini ya, yang 100,0. 100,0. Terus ya 100,0 ntar. Nah, ini 100,0. Terus yang ketiga yang ini yang di tengah-tengah tadi 25,100. Yang terakhir adalah yang ini. 125. Berarti 0,125. Sip. Sekarang dimasukin, ini jelas 0 tambah 0 ya. Yang ini 800.000 ditambah 100, ditambah dikali 100 ditambah 0 ya, jelas kan 600.000 dikali 0. Nah, yang ini 800.000 dikali 25 ditambah 600.000 dikali 100. Nah, entah berapa hasil yang ini? 0 ditambah 600.000 dikali 125. Tinggal kita hitung. Ini berarti jumlahnya ini 0, ini berarti jadinya 8. Ada berapa titiknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti 80 juta. Ya, terus yang kedua, ini 800.000 dikali 25. Ya, 800.000 dikali 25 itu 8 kali 5, 44, 20. Ya, berarti ini di sekitar 20 juta. Disingkat aja ya, 20 juta ditambah 6, berarti 60 juta. 60 juta, berarti kalau di total jadinya 80 juta. Itu ya. Terus yang ini 0 ditambah 600.000 dikali 125. Berarti 6 kali 5, 30, simpan 125 kali 6 coba ya, 125 kali 6, 6 kali 5, 30, 6 kali 5 juta. Ini berarti 75 juta. Nah, mana yang paling besar ini? Yang 80 juta. Nah, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah laba maksimum. Nah, berarti laba maksimumnya adalah, kita tulis laba maksimum itu adalah 80 juta. Ya, pada titik 25,100 di mana terjual tipe A-nya 25, tipe B-nya 100 unit. Maka keuntungannya adalah 80 juta. Kalau ini 75 juta. Itu. Ya, jadinya yang untung adalah yang ini, yang tipe A-nya 25 buah, tipe B-nya 100 buah. Nah, ini adalah inti dari program linear, yaitu kalian menentukan nilai optimum atau maksimum atau minimum dari sebuah permasalahan. Jadi stepnya adalah bikin titik, gambar, cari titik pojoknya, bikin tabel, hitungnya hati-hati, ya, memasukkan nilai objektifnya, baru kalian hitung berapa nilai maksimumnya. Ya, ini 20 juta. Oke, sudah cukup panjang videonya, jadi Bapak rasa cukup untuk materi kali ini. Jika masih belum paham juga, silakan diulang terus videonya. Jika masih bingung, silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.